Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syahraini dengan NIM 230407501106 dari kelas M238. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Islam menjamin kebahagiaan? Semua orang pasti ingin bahagia. Berbagai cara seringkali dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun, ada juga yang tidak bahagia meski sudah menempuh berbagai jalan. Menurut riset genpi.go mengungkapkan bahwa 60% orang hanya berpura-pura bahagia. Lalu, di manakah sebenarnya letak kebahagiaan? Seseorang memang sulit untuk melihat jika menstandarkan kebahagiaan pada sesuatu yang bersifat materi, seperti kekayaan, prestasi, kecantikan, dan percintaan. Sebab materi memiliki sifat yang terbatas dan semakin lama dinikmati akan semakin kurang kenikmatannya. Sama halnya dengan kekayaan. Semakin dinikmati, maka semakin berkurang pula kenikmatannya. Dan manusia akan mencari kebahagiaan dari sumber lain lagi dan lagi. Jika kita mengejar standar kebahagiaan yang didasarkan oleh materi, tidak akan ada habisnya. Semakin kita mengejar dunia, maka dunia akan semakin menjauh dan kita akan sulit untuk merasa bahagia. Karena manusia memang tidak bisa menentukan standar kebahagiaan sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur manusia telah memberi bocoran dalam firman-Nya. Quran Surah Al-Fat ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima, yang artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Standar kebahagiaan adalah sesuatu yang sifatnya abadi, tidak akan pernah hilang meski sudah lama dinikmati, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kelihatan membahagiakan hanya terlihat membahagiakan karena hawa nafsu dan bisikan setan. Kita tidak dapat mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ketika kita menjadi hamba yang taat. Lalu, bagaimana cara kita untuk bahagia? Setiap orang pasti ingin merasakan kebahagiaan. Kita sebagai seorang muslim, kebahagiaan haruslah didapatkan dengan cara yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita tidak hanya memperoleh
kebahagiaan dunia saja, tetapi kebahagiaan akhirat juga. Berikut merupakan kiat-kiat dalam mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat menurut Islam. Yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas memiliki arti bersih, murni, atau suci. Ikhlas merupakan wujud pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan hanya ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah semata tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Yang tertuang dalam firman Allah pada Quran Surah Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kedua yaitu ridho. Ridho artinya menerima takdir yang telah ditetapkan Allah padanya. Wujud ridho seseorang pada takdir Allah terlihat jelas dari bagaimana sikap hamba tersebut dalam menerima takdir yang Allah berikan. Yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 265. Yang ketiga yaitu bertawakal. Bertawakal kepada Allah memiliki maksud bahwa kita sebagai hambanya hanya menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah semata. Namun, kita juga harus melakukan segala usaha untuk mencapainya. Bagaimana bila tujuan tidak tercapai? Apa yang akan terjadi apabila kita tidak dapat mencapai impian dan meraih kesuksesan untuk ukuran kebahagiaan materi? Faktanya, banyak dari kita yang frustasi dan stres dan bisa saja berujung pada bunuh diri karena tidak mampu mengejar standar kebahagiaan dunia. Lalu, kemana kita harus kembali? Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama. Sebelum Islam, jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Hidup beragama itu fitrah. Karenanya, apabila kita tidak taat pada agama, maka manusia pasti akan merasa ketidaknyamanan, ketidaktenangan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya dia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah perjalanan hidup yang sesuai dengan fitrah yang telah Allah berikan kepada manusia. Akhir kata, sampailah saya pada bagian penutup. Sebagaimana gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.